Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Jalete Bremovic, NIM saya 230301105028. Saya dari kelas 4B. Di sini saya ingin menjawab soal UAS yang Bapak berikan. Di sini saya ingin menjawab untuk nomor 1 terlebih dahulu. Saya akan membuatnya berurutan pertama dari nomor 1 sampai ke 5, dan ini nomor 1 terlebih dahulu. Soalnya yaitu buatlah program sederhana yang terdiri dari satu interface bernama animal. Di dalam terdapat satu metode abstract color. Kemudian buatlah sebuah kelas bernama cat yang mengimplementasikan interface animal dan menampilkan pesan the cat is yellow. Jelaskan alur program secara detail pada video Anda dari hasil program. Nah, baik, kalau begitu saya akan membuat proyeknya. Nama proyeknya itu animal interface. Kita akan buat terlebih dahulu proyeknya. Nah, sudah jadi. Nah, di sini udah ada buat mainnya, tapi kita langsung buat aja. Kita buat aja ini apa namanya, package animalnya. Di sini kita sudah buat package animal. Nah, kita akan masukin package animalnya. Package animal interface. Animal interface public class cat implement animal. Terus salah. Pakai ini. Nah, terus ke bawah. Terus di sini void. Kira-kira seperti ini saja. Ini apa? Sudah, biarkan saja soalnya kita belum bikin juga ini ya. Nah, selanjutnya itu kita langsung bikin class cat. Untuk classnya seperti beri nama cat. Terus kita akan membuat kodenya. Terus di sini kita bikin aja class catnya. Nah, kita lanjut buat bikin ininya, interface-nya atau main kodenya.
Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Tadi saya sengaja skip soalnya takut kelamaan durasinya, takut panjang banget. Jadi saya skip aja. Kira-kira hasilnya seperti ini untuk main main Java-nya atau menu utamanya buat animal interface seperti ini. Terus ada animal Java seperti ini kodenya ya. Terus ada cat Java seperti ini. Kira-kira seperti itulah. Bagaimana kalau hasilnya kita jalankan, apakah berhasil atau tidak? Mungkin bisa kita coba untuk menjalankan. Ini run file, kita run. Nah, kira-kira hasilnya akan seperti ini. Dia akan muncul terus memanggil metode color dekat is yellow. Kira-kira seperti itu saja untuk soal nomor 1. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang soal nomor 2 ini atau mengerjakan soal nomor 2, di mana soalnya itu buatlah program sederhana tanpa database yang dimana untuk menampilkan data NIM, nama lengkap, kelas, alamat, tempat lahir, dan tanggal lahir dari file TXT di komputer Anda. Jelaskan alur program secara detail pada video Anda dari hasil program. Oke, baik, di sini saya ingin menjelaskan ya. Untuk projectnya itu saya beri nama data mahasiswa. Terus di source package-nya itu ada mahasiswa Java. Terus saya juga masukkan ini file txt-nya di package ini. Di projectnya ini data mahasiswa file txt-nya ya. Kira-kira file kayak gini. Berisikan NIM saya, nama dan kelas, tempat tinggal, dan tempat tanggal lahir. Nah, kalau gitu langsung aja kita ke codingannya aja, masukin codingannya supaya bisa dijalankan.
Oke, kira-kira hasilnya akan seperti ini. Saya sudah menyelesaikannya, tadi saya sengaja skip. Dan untuk mencoba apakah ini berhasil atau error, tidak tahu. Tapi kayaknya berhasil. Dan untuk kodenya kira-kira akan seperti ini ya. Nah, akan seperti ini untuk kodenya. Ini saya nggak tahu kenapa. Apa emang gini atau gimana, saya tidak tahu. Terus untuk ininya kita bisa apa ngelihat nimnya tampilkan datanya gitu. Langsung aja kita coba ya apakah ini berhasil atau tidak. Semoga saja berhasil. Nah, ini dia hasilnya. Ini adalah hasil dari data mahasiswa ini, yang dimana ini tadi itu dari file txt. Di sini ke input name 2303 015028, yang melengkap Gilang Jalaya Ibrahimovic, kelas TI 4B, alamat Jalan Raya Gadok, Gang Dangdia nomor 40 Depok, tempat lahir Bekasi, tanggal lahir 26 Agustus 2005. Kira-kira begitu aja hasil pekerjaan saya untuk nomor 2 ini. Oke, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari soal nomor 3
Soal nomor 3 itu apa namanya, kalau nggak salah soalnya itu berdasarkan dari program di atas, output apa yang yang tampil jika program tersebut dijalankan, dan jelaskan jawaban Anda secara detail. Jelaskan alur program secara detail pada video Anda dari hasil program. Nah, kalau nggak salah seperti ini nih. Dan kita disuruh ngungkapin karena ini hanya beberapa doang. Kalau gitu kita akan ngungkapin dan kita lihat hasilnya seperti apa. Dan di sini saya menggunakan dan di sini saya membuat project yang berjudul Exception Handling Demo. Dan di sini ada package-nya yaitu Exception Handling Demo. Cuma kita bikin baru aja. Soalnya tadi salah. Kita bikin nama ininya complete demo. Oke, finish. Nah, tinggal masukkan saja kodenya. Baik, saya akan masukkan. Ketinggalan.
Oke, tadi ini saya sengaja skip, dan pas di skip itu saya udah melakukannya selama sejam sejaman, dan ternyata ada yang error dan gagal gitu. Dan di sini saya coba ngulik-ngulik, dan saya coba-coba menggunakan banyak paket sini, dan bisa kayaknya. Saya belum mencoba juga, tapi kita coba saja langsung di sini. Yang pertama itu ada basic program Java. Nah, kalau kita run itu dia akan, sebelumnya untuk kodenya itu seperti ini. Dan kalau kita run, dia akan keluar program tanpa exception handling. Di sini jawabannya A40, B4, C4, D5. Resultnya akan keluar kayak gini. Lalu kedua ada exception demo Java. Untuk kodenya seperti ini kira-kira. Dan kalau kita run akan menghasilkan seperti ini. Dan kalau kita run dia akan seperti ini, pesan by zero. Oh ya, kodenya belum tadi. Tadi apa? Nah, untuk kodenya seperti ini kira-kira. Dan kalau kita run akan ini pesan by zero, penyebab pembagian dengan 0 masuk blok finale. Blok ini selalu dijalankan baik ada error maupun tidak. Nah, lalu kedua itu ada eksperimen soal Java. Nah, untuk kode soal Java ini seperti ini. Nah, kalau kita run dia akan menghasilkan seperti ini. Finally block execute analisis jawaban. Satu, tidak ada arithmetic exception karena B tambah C sama dengan 8 bukan 0. Resultnya 4 bagi 8 sama dengan 5. Terus outputnya resultnya 5. Block charge-nya tidak dijalankan. Blok finale tetap dijalankan. Terus di sini ada lagi eksperimen exception block Java. Kalau kodenya seperti ini. Dan kalau kita run seperti ini hasilnya. Ada pembagian dengan 0. Saya testing untuk parameter ini. Skenario 3 error di operasi pertama. Testing dengan A sama dengan 40, B sama dengan 2, C sama dengan minus 2, error by 0. Ada pembagian dengan 0. Kira-kira saya seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada complete demo Java. Tadi di sini errornya sih, cuman udah saya ubah-ubah gitu. Untuk kodenya seperti ini kira-kira. Dan kalau kita run, dia akan menghasilkan seperti ini. Test null pointer exception, null pointer exception tertangkap, cannot invoke string like because text is null. Memproses data soal. Nah, kira-kira seperti ini. Di sini saya ingin menjelaskan jawaban dari soal nomor 4. Soalnya itu kalau nggak salah, buatlah interface berdasarkan gambar di atas dengan menggunakan konsep GUI atau swing. Setiap teks dari komponen harus diberikan penamaan khusus dari 2 digit NIM terakhir Anda. Nah, karena NIM saya 2303015028, jadi 2 terakhirnya itu 28. Misalnya txt 628, terus txt email 28, txt phone 28, txt message 28, dan lain-lain. Terus di sini disuruh jelaskan alur program secara detail pada video dari hasil program. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Nah, di sini saya udah bikin projectnya
project itu saya beri nama survei program 28. Nah, di sini untuk source package-nya saya hanya menggunakan satu, yaitu survei interface, dan ini package-nya main ya, package utamanya buat ngejalaninnya gitu. Terus di sini buat codingannya kira-kira seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini buat apa? Nah, di sini buat previewnya. Lalu di sini buat table namanya. Jadi kita nanti bisa ngisi nama kita sendiri. Terus di sini buat input name, terus tempat tanggal lahir, nomor HP, dan email. Terus di sini ada tombol aksinya juga. Di sini ada tombol confirm sama save to text ya. Terus di sini juga saya juga bikin sidebar tombol gitu di sebelah kanannya yang ada reports, queries, cache, dan summary, notes, codes, dan font. Nah, terus di sini ada buat ngisi formnya gitu. Di sini buat ngesawungnya juga ya. Kira-kira segitu aja kodenya. Saya bikin yang simple aja soalnya. Terus kalau di run hasilnya bakal kayak gini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di sini ada nama, name, tempat tanggal lahir, nomor HP, email. Terus di sini ada report, queries, cache, summary, notes, codes, dan font. Ini nggak bisa dipencet soalnya saya cuma pakai kode simple aja sama nggak pakai database. Terus kalau saya isi namanya, misalnya nama Gilang Zaleta Ibrahim Fik, terus name-nya 2303015028, terus tempat tanggal lahirnya Bekasi 26 Agustus 2025, terus nomor HP-nya 082110824149, alamat emailnya Gilang zalayetano_gmail.com. Nah, terus kita pencet confirm. Kira-kira hasilnya akan seperti ini ya. Nah, data mahasiswanya terinput di sini yang kita isi tadi itu. Buat save txt ini data berhasil disimpan ke txt. Datanya berarti udah berhasil disimpan. Nah, kira-kira seperti itu saja penjelasan dari saya tentang soal nomor 4. Maaf kalau soal kodenya terlalu simple, karena saya bikin kode simple dan tanpa database. Kira-kira segitu saja penjelasannya. Lalu di sini soal yang terakhir, soal nomor 5, saya ingin menjelaskan juga kalau nggak salah soalnya itu buatlah interface berdasarkan gambar di atas dengan menggunakan konsep GUI atau swing. Setiap teks dari komponen harus diberikan penamaan khusus dari 2 digit dan terakhir. Nah, karena tadi NIM saya terakhirnya itu 28, jadi berarti saya kasih nama 28 di belakangnya. Misalnya btn simpan 28, btn reply 28, btn forward 28, txtmail konteks 28, dan lain-lainnya. Jelaskan alur program secara detail pada video Anda dari hasil program. Nah, di sini saya bikin projectnya itu dengan nama email client 28. Dan untuk short package-nya saya cuma ada satu juga kayak tadi, soalnya saya bikin yang simple dan kodenya simple
dan tanpa database juga biar gampang gitu. Nah, di sini saya cuma pakai satu paket, yaitu paket main juga. Di sini saya beri nama email klien UI. Nah, kira-kira seperti ini tampilan kodenya. Untuk kodenya kira-kira seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini ya kode-kodenya. Terus di sini ada apa namanya? Ada style gitu, atur style gitu. Bisa dilihat style-stylenya. Terus di sini ada tombol atasnya seperti kompos, ada tombol kompos, ada tombol spam, dan ada tombol refresh. Terus di bar kanan itu ada tombol search gitu buat nge-search. Lalu di sidebar kiri itu ada buat inbox, send, draft, sama trust. Nah, kira-kira kodenya seperti ini. Terus tabel daftar emailnya di sini ada subject, from, date, dan size. Nah, ini contohnya seperti ini. Terus di sini ada detail emailnya, misalnya emailnya dari zalayeta_gmail.com, terus subjeknya welcome, terus to gilang_email.com. Terus isi emailnya nih, misalnya assalamualaikum apa kabar, terus tombol reply atau forward. Kita bisa nge-reply juga ntar, mungkin nggak sampai kekirim karena saya nggak pakai database. Terus ada tambah semua komponen ke frame. Terus ada aksi tombolnya seperti compose email, reply email, forward email. Nah, di sini ada jendela komposnya. Seperti itu, subjek, message, dan send. Kira-kira kodenya segitu saja. Kalau gitu kita jalankan hasilnya. Kira-kira akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini kira-kira. Seperti yang saya bilang tadi, beberapa memang tidak bisa diaktifkan karena kode yang saya pakai itu simple. Ini juga nggak bisa. Ini reply bisa, reply, forward bisa, sama kompos bisa. Kira-kira hanya segitu yang bisa. Dan di sini akan terlihat hasilnya welcome, admin example. Terus di sini from Zalayeta, subject, assalamualaikum apa kabar. Terus misalnya kita mau reply, ya kita tinggal ini aja kirimnya mau ke siapa. Misalnya kan tadi dikirim dari Zalayeta, berarti kita kirim juga Zalayeta _gmail.com. Terus subjeknya misalnya asalnya thanks, setnya waalaikum salam baik. Nah, terus kita send, email berhasil dikirim. Nah, karena saya nggak pakai database, jadi hanya seperti ini saja. Nah, saya pakai yang simple soalnya. Dan untuk kodenya sekali lagi seperti ini. Mungkin segitu aja ya jawaban dari saya untuk soal nomor 5 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.